Widih, ada angin apa nih tiba-tiba ke warung? Ah, Bang Junid bisa aja. Haha, kita tuh bang sebenarnya udah gak level bang sama warung sini. Tapi cuma gimana ya, kita lagi kangen nih sama Bang Junet, makanya kita kesini. Bisa aja lu Tong. Mau pesen apa nih? Ya biasanya lah bang. Ternyata tetap aja seleranya kampungan. Asem nih, kita kena. Iya, Bi. Udah lama ya kita nggak ngopi di sini ya bah. Iya, Bi. Sampai kangen aku tuh sama warung kopinya Bang Junet. Bi, kemarin tuh sehabis kita ngobrolin Oci yang terkurung di kotak es batu, jadi inget kejadian lainnya aku tuh. Jadian apa bah? Itu tuh, pas kita nongkrong malam-malam, ada yang manggil-manggil. Oh iya, ya aku inget tuh. Aku tuh inget banget sama si Fuad tuh, larinya paling kenceng, ya kan? Iya, padahal posisi paling belakang ya, bisa nyalip semua anak yang di depan. Bah, ayo main. Main kemana, Bi? Main ke rumah Arul yuk. Ayo. Jemput Oci sama Fuad juga yuk. Biar rame, seru. Iya, Bi. Ayo. Fuad, ayo main. Main kemana, Bi? Main ke rumah Arul. Sekalian ntar jemput Oci. Ayo. Oke, ayo. Arul, ayo main. Mau main apa emang? Terserah dah, yang penting kita main. Iya, tunggu Mina bentar ya. Dia lagi ke kamar mandi. Aku mau ajakin dia. Oke. Enaknya main apa ya? Jangan bentak umpet, malam-malam gini takut. Gimana kalau main benteng-bentengan? Mau? Aku lagi batuk. Gak boleh sama ibu main lari-larian. Terus main apa? Gimana kalau ngobrol di depan aja? Tuh, seperti biasanya, pinggir jalan. Wah, setuju aku. Ayo kita cerita-cerita kayak biasanya. Mereka pun menuju kursi bambu yang ada di depan rumah Arul. Di pinggir jalan, di atas trotoar dekat rumah kosong, tempat yang biasa dipakai para orang tua, para mas-mas, dan anak-anak untuk ngobrol sambil melihat pemandangan jalanan yang sepi. Nah, enaknya di sini. Iya, tapi kenapa suasananya nggak kayak biasanya ya? Nggak biasanya gimana sih, Bah? Maksudnya, jangan nakut-nakutin ah. Ya kayak lebih sepi gitu dan lebih tenang suasananya. Mungkin semua pada capek, Bah. Makanya istirahat lebih sore. Iya kali ya. Tapi jalanannya juga sepi, nggak ada yang lalu lalang. Ah, Bani, ya kan emang kayak gini biasanya, jarang ada yang lewat. Kamu jangan nakut-nakutin aku, kenapa sih? Iya, Bah. Jangan nakut-nakutin gitu dah. Udah, nggak usah dipikirin. Ini kayak hari biasanya kok. Deh. Iya, maaf. Mereka pun ngobrol tentang banyak hal, dan sesekali mereka tertawa terbahak-bahak. Di sela-sela obrolan, Mina bilang kalau mau pulang karena ingin ke kamar mandi lagi. Setelah Mina pulang, mereka melanjutkan cerita mereka. Namun, tiba-tiba ada suara yang memanggil Pi.
Bi. Seketika Bi berhenti bercerita dan menoleh ke belakang, ke arah rumah Mina dan Arul. Karena Bi mengira Minalah yang memanggilnya, karena suaranya mirip perempuan. Tapi saat ditoleh tidak ada Mina di belakang, dan rumah Mina pun masih tertutup pintunya dan gelap. Bi tidak ambil pusing, dia melanjutkan ceritanya lagi dan suasana kembali seru. Dan tiba-tiba sekali lagi ada suara yang memanggil Bi. 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 Dan kali ini bukan hanya Bi yang menoleh, tapi Oci dan Fuad serta Ba juga. Siapa yang manggil? Mina kah? Nggak tahu, soalnya Mina nggak ada gitu. Setelah dipastikan memang tidak ada orang yang nampak, mereka sekali lagi melanjutkan cerita masing-masing. Dan lagi-lagi ada suara yang memanggil. Bi. 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 Min, nggak lucu ah. Kalau mau main, ayo keluar, jangan ngumpet. Jangan nakut-nakutin gitu ah. Iya Min, kalau godain lagi, Mas gak mau ajak main Mina lagi loh. Oci dan Arul ingin memastikan bahwa Minalah yang memanggil. Tapi tidak ada suara sautan dan aktivitas sama sekali dari dalam rumah. Dan tiba-tiba ada suara lemparan batu kerikil di atas genting rumah Arul. Apaan sih Min? Pakai lempar-lempar batu. Mina, udah, jangan nakut-nakutin apa. Tiba-tiba ada lemparan batu lebih dari satu. Semua semakin takut dan tiba-tiba sekali lagi lemparan batu yang lebih banyak dibarengi suara yang keras dan besar. Mendengar suara lemparan batu dan suara besar, semua anak-anak berlari berhamburan untuk pulang ke rumah masing-masing. Fuad yang duduk di paling belakang berlari lebih cepat dari ketiga temannya. Dia berlari tanpa menoleh sama sekali. Sampai Oci pun ketinggalan sendalnya di tempat nongkrong. Dia mengambilnya keesokan harinya. Tadi malam tuh suara apaan ya? Aku juga nggak tahu. Soalnya Mina aku tanyain tadi manggil-manggil ya. Dia bilang enggak. Soalnya sehabis dari kamar mandi, dia nggak balik malah nonton TV. Jadi bukan Mina ya yang manggil-manggil? Bukan. Dan tadi pagi aku coba nyariin batu-batu ya di depan rumahku. Gak ada batu sama sekali loh. Lah terus apa ya yang manggil-manggil? Apa hantu penghuni rumah kosong itu ya? Ah, yang bener Ba, jangan nakut-nakutin gitu napa. Abah nih, aku masih belum lupa loh sama kejadian kemarin tuh. Yang waktu aku kekunci tuh. Maaf, bukan yang ngingetin, tapi ya siapa tahu. Kan kita duduk emang deket sama rumah kosong. Udah. Yang penting tidak ada hal buruk yang terjadi kan. Besok-besok kita jangan nongkrong di situ lagi sudah kalau malam. Tapi kan kita sering banget nongkrong di situ. Nggak pernah terjadi apa-apa. Tapi kenapa tadi malam baru kejadian kayak gitu? Aku juga nggak tahu, Rul. Makanya besok-besok kalau malam nggak usah nongkrong di situ sudah. Iya, bener. Lebih baik nggak usah di situ lagi. Iya. Masih ada tempat lain kan buat nongkrong. Dan berselang 2 hari, tiba-tiba Bi sakit. Dia sakit lumayan lama, sampai teman-temannya bingung. Namun beberapa hari kemudian Bi masuk sekolah. Alhamdulillah Bi, kamu sehat. Kamu nggak apa-apa Bi? Ada hal aneh nggak waktu sakit? Soalnya pas aku habis kekunci itu sakit,
aku mimpi-mimpi. Aneh gitu mimpinya. Iya, aku tuh mimpi hal yang sama terus selama seminggu. Sampai akhirnya aku cerita kejadian malam itu ke ibuku dan sama bapak. Aku disuruh minum air yang sudah didoakan bapak. Tiba-tiba panas badanku turun dan malamnya tidak mimpi-mimpi aneh lagi. Ya Allah, Bi, mungkin benar ya hantu itu yang gangguin. Nggak tahu juga sih. Yang penting aku sudah nggak apa-apa. Aku baik-baik aja sekarang. Udah nggak usah dibahas. Iya, Bi. Alhamdulillah kalau kamu baik-baik saja. Sebenarnya sampai sekarang aku tuh penasaran, Bi. Siapa yang manggil-manggil kamu? Soalnya suaranya mirip banget sama Mina. Nggak penting. Udah lama juga. Kamu tuh penakut tapi rasa penasarannya gede banget sih, Bah. Udah ngapain juga sih diinget-inget lagi, dibahas-bahas lagi. Iya ya, Bi. Tapi nggak tahu nih kenapa bisa begitu. Aku tuh penasaran terus kalau nggak ada jawabannya gitu. Masa kamu enggak sih, Bi? Ya penasaran sih, Bah. Tapi ya udahlah, ngapain juga sih dipikirin terus. Toh nggak dapet juga kan jawabannya. Nama-namain pikiran aja. Tapi ya, Bah ya, kalau diinget-inget tuh zaman waktu kita kecil tuh kayak banyak banget ya kejadian horor. Bi, iya. Apa karena di kampung kita masih banyak pepohonan dan rumah kosong ya, Bi ya? Mungkin juga sih, Bah. Dan di kampung kita dulu juga kan banyak orang-orang sakti, Bah. Iya, mungkin juga ya, Bi. Mungkin pas waktu mereka tirakat tuh ngelakuin apa itu namanya? Ya itulah. Itu jin-jinnya pada gangguin kita ya, Bi ya. Iya kali ya, Bah ya. Jinnya nganggur gitu kali. Pas mereka tirakat, orang-orang tuh tirakat, jinnya kan nganggur ya. Jadi gunain kita. Tapi yang penting sekarang kamu sehat, kita sehat, dan semua baik-baik aja ya, Bi ya. Iya, Bah. Alhamdulillah. Itu pisang goreng dimakan deh. Dianggurin terus dari tadi. Keburu dingin loh. Iya, dimakan tuh. Dari tadi ngobrol terus, nggak ada berhentinya. Iya, maaf Bang, lupa. Keasikan ngobrol.